itu karena sebenarnya dia itu pelit. Nah gitu. Karena sebenarnya dia itu pelit. Maka gambarannya begini. Bagi orang yang pelit tapi dia mau sedekah begini. Enggak masalah yang lain-lain ya. Ketika dia itu punya duit 500.000, dia masukin ke kotak amal kan berat. Masukin duit 500.000 ke kotak amal kan berat ya. Tapi ketika 500.000 itu dia bagi-bagiin orang gitu ya, nah tak dia kumpulin orang, dia ringan. Ini menunjukkan ya bahwa ada rasa pelit pada diri seseorang. Ketika ada riya, maka dia akan memberikan. Dan infak seperti ini, dalam ayat ini, infak seperti ini adalah apa kata Allah dalam ayat selanjutnya? Wala yu'minuna billah wa bil yaumil akhir. Sungguhnya dia itu enggak iman sama Allah cara infaknya, bukan berdasarkan iman. Bukan berdasarkan iman, berdasarkan apa? Berdasarkan kebakhilan dia itu. Bukan berdasarkan keimanan. Wala bil yaumil akhir, dan dia enggak beriman dengan hari akhir. Artinya dia enggak yakin adanya ganjaran, enggak adanya pahala yang dia akan dapat ketika dia bersedekah. Maka di sini penyakit bagi orang ini udah berapa di sini penyakitnya? 4. 1, bakhil dia. 2, dia pengen dipuji, kan gitu ya. Ketiga, tidak punya keyakinan, kan gitu kan? Enggak punya keyakinan, enggak punya keimanan sama Allah. Yang keempat, enggak punya dia rasa mengharap. Wah, nanti kan kita akan baik, nanti ini akan mendapatkan ganjaran, akan dapat pahala. Dia enggak punya. Seperti itu. Ditambah lagi apa kata Allah? Wa may yakuni syaitanu lahu qarina. Itu dia sebenarnya ngikutin ajakan setan. Dia bikin tuh ajakan setan itu sebagai ya, kawan dia itu. Dia ikuti itu. Maka inilah penyakit-penyakit yang awalnya kata Allah Subhanahu wa taala adalah dari orang-orang yang mukhtalan fakhura, orang yang bisa sombong dan membanggakan diri. Sebenarnya orang membanggakan diri, orang sombong itu sebenarnya adalah orang bakhil. Intinya orang bakhil, orang pelit. Dia nggak bisa membanggakan dengan amal soleh, tapi dia bisa membanggakannya dengan apa? Kesombongannya saja. Jadi penyakit mukhtal, penyakit bangga, penyakit sombong, ini bahaya, akan merusak seluruhnya seperti itu. Sampai dia berinfak saja, dia berinfak memberikan sesuatu, ya, itu harus ada persyaratannya banyak betul. Maka ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain dan orang lainnya ini nggak ada interaksi ya, nggak ada reaksinya sama kita, cuman makasih ya, cuman gitu doang, kita sakit hati, berarti sungguhnya kita ini bakhil. Kan ada sih orang yang dikasih sama kita dia biasa-biasa aja. Ada juga memang orang yang kita kasih gayanya matur suwunnya mantep banget gitu ya. Nah, ketika kita tidak senang dengan orang itu biasa-biasa saja, sesungguhnya kita tuh kurang ikhlas. Masih kita mengharap pada mereka. Fasa qarina, maka sungguhnya dia mengambil setan sebagai teman. Setan itu adalah teman yang buruk. Nah, bicara tentang syaitan. Bicara tentang syaitan, ini kaum muslimin 2. Ada syaitan itu makhluk, ya. Ada syaitan ini adalah sifat. Maka syaitan ini adalah makhluk apa sifat? Sifat. Syaitan ini adalah asma atau sifat, satu bentuk nama dan sifat. Jadi apa dari kata syatana atau syaton? Ya. Syatana itu adalah yang jauh. Sifat yang jauh dari yang ma'ruf, sifat yang jauh dari yang benar, itu adalah syaitan. Siapapun dia.
sifat yang jauh dari kebenaran. Dia mempunyai sifat yang jauh dari kebenaran, sifat yang jauh dari hal yang biasa ma'ruf gitu ya. Nah, dia mempunyai sifat ini, maka itu disebut setan. Apapun bentuk makhluknya, baik jin, baik manusia, baik hewan. Sesuatu makhluk yang dia ini sifatnya menjauh dari kebenaran, sifatnya jauh daripada yang ma'ruf, yang biasa dilakukan oleh masyarakat, dia nyeleneh sendiri, itu disebut setan. Apapun bentuk makhluknya. Maka di sini jin bisa disebut juga setan ketika jin itu ingkar kepada Allah. Manusia bisa juga disebut setan ketika ingkar kepada Allah. Begitu juga dengan binatang. Binatang juga akan disebut setan sama manusia ketika dia ini enggak ma'ruf. Jemur pari, ya kan? Udah kita kasih sedikit, udah kita kasih alang-alangnya, masih lompat juga. Sekali kita usir tuh ayamnya, ya kan? Balik lagi kita ada lagi dia itu, kita usir lagi. Ketiga kalinya kita bilang apa? Setan, karena sesuatu yang sudah enggak wajar. Udah dipager masih lompat. Jadi tapi di dalam kamus Indonesia, setan ini adalah satu bentuk makhluk dalam pemahaman kamus kita. Makanya menyebut setan di Indonesia itu lebih kepada bentuk ya, lebih kepada bentuk sesuatu, bukan kepada sifat. Sebenarnya setan ini adalah sifat. Syato ini adalah sesuatu yang terbakar. Ya, yang terbakar. Artinya setan ya bisa dia ini adalah sesuatu yang membakar. Apa saja bisa dibakar dengan sifat ini. Maka buruk sekali ya daripada penamaan setan ini. Yang kedua tadi apa? Satu sifat, yang kedua makhluk ya. Nah, makhluk setan itu bisa dikatakan setan itu makhluk, bisa dikatakan setan itu makhluk dengan pendapat-pendapat yang sedikit sekali. Bisa dikatakan makhluk ketika memang makhluk itu sudah dikuasai oleh sifat-sifat yang buruk. Makhluk tersebut sudah dikuasai oleh sifat-sifat yang buruk. Bisa terjadi seperti itu. Nah, maka ada memang jenis setan yang namanya sudah setan. Yang memang sudah setan, memang dia buruk, udah nggak bisa lagi, diperbarui, udah nggak bisa lagi. Memang dia sudah setan. Tapi kepada kita memahaminya bahwa setan itu adalah merupakan bentuk. Tapi diawalinya dengan setan ini adalah sifat yang bisa masuk kepada siapa saja yang dia melanggar apa yang dibenarkan oleh Allah, apa yang dibenarkan oleh kesepakatan manusia. Ya, itu namanya setan kalau dia melanggar. Yang selanjutnya adalah korin. Korin ini kawan, teman. Dan memang ada setan diciptakan satu setan ya dari makhluk yang namanya jin, itu diberikan korin, teman buat manusia. Yang dia ini ngajaknya siapa? Ngajak korin ini adalah sifat-sifat setan, sifat-sifat yang buruk. Maka manusia ketika dia mendominasikan, dia melahirkan sifat-sifat yang buruk, sesungguhnya dia sudah menjadikan setan itu jadi korin. Tapi memang ada korin itu dari jenis jin yang memang dia sifatnya setan. Muter-muter begitulah intinya. Makanya dikatakan di sini, wa may yakuni syaitonul lahu qarina, dia jadikan setan. Sudah ada pada diri manusia itu temannya setan, ada. Sudah ada. Fasa qarina, maka seburuk-buruk temannya itu yang dia jadikan adalah setan, itu buruk buat dia. Jadi di sini memang
antara beberapa pendapat antara setan itu memang bentuk, setan ini adalah sifat, dan semuanya bisa jadi setan karena ya tadi yang saya sebutkan ini termasuk semuanya itu. Jadi seperti itu memahaminya tentang wa may yakun syaitan, mereka jadikan setan. Secara logikanya manusia nggak mungkin jadiin setan teman, kan gitu kan? Karena ada penjelasan begitulah tadi, setan adalah sifat yang buruk begini. Maka setiap manusia yang mendahulukan sifat buruknya, mendahulukan sifat bakhilnya, mendahulukan sifat riaknya, sesungguhnya ini adalah rayuan setan. Dijadikan setan itu teman. Kenapa? Karena setan itu sifat-sifat yang buruk kok malah menjadi ya tujuan daripada orang tersebut. Yang selanjutnya 39. Yang 39, wa madza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alim. Wa madza alaihim. Wa madza ini adalah istifham. Istifham itu adalah kalimat tanya, tapi uniknya di sini setiap kalimat tanya enggak mungkin perlu dijawab. Karena kaidahnya kalimat tanya di dalam Al-Quran, karena Allah ini Al-Alim, Allah ini Maha mengetahui, nggak mungkin Allah ini bertanya perlu jawaban. Maka kalimat tanya di sini dipahaminya adalah al-istifhamu lil inkari, bahwa bertanyanya ini untuk diingkarkan. Allah nggak mungkin bertanya, tapi ini maksudnya ini adalah Allah menyindir manusia. Biasanya orang menyindir kan pakai kalimat tanya, ya kan? Bocah yang nakal banget. Saking kita mangkalnya, akhirnya dijewer kan, pena yo. Udah dijewer, kita kan ngomong enak lagi. Mana mungkin itu jewer enak. Tapi itu tadi kan gitu ya. Itu satu jenis pertanyaan, sebenarnya bukan pertanyaan, tapi sindiran, ya. Sindiran bagi Allah, bagi orang yang ditanya seperti itu. Sama seperti ini. Wa madza alaihim. Dan kenapa mereka itu keberatan? Kenapa mereka keberatan manusia? Ya, wa madza alaihim. Kenapa manusia itu keberatan kata Allah? Ya, kenapa manusia itu keberatan? Lau amanu. Lihat kalimat lau. Kalimat lau ini kalimat prasangka seseorang. Sekiranya. Kenapa manusia keberatan? Lau amanu billah. Kalau mereka iman sama Allah, ya, kalau mereka iman sama Allah, wal yaumil akhir, dan mereka beriman sama hari akhir, wa anfaqu, dan mereka berinfak, mimma razaqahumullah, sebenarnya mereka infak juga itu rezekinya dari Allah. Kenapa berat coba? Paham ya? Mudah dipahami Pak ya? Bisa dipahami. Allah bilang begini. Kamu kenapa berat? Ya. Kamu kenapa ini? Manusia kenapa kalian ini? Lau amanu, kalau kamu beriman kamu beriman kepada Allah, kamu beriman dengan hari akhir, dan kamu berinfak, kamu memberikan sesuatu, mimma razaqahumullah, sesuatu itu juga dariku kata Allah. Apa beratnya kalian? Kalian beriman kepada aku, ya memang aku Tuhan kata Allah, ya kan. Kamu beriman hari akhir, ya memang ada hari akhir, dan kamu menginfakkan hartamu, itu juga dariku. Kenapa berat? Allah bilang kenapa berat? Ibaratnya kamu mengimankan Allah, Allah sudah ada. Mengimankan hari akhir juga sudah ada. Dan apa namanya? Engkau infakkan. Kata Allah apa? Mimma razaqahumullah. Kamu berinfak juga, mim ini tam'id. Bagian yang kamu infakkan itu juga razaqahumullah. Itu juga rezeki yang aku berikan kepada kalian. Sebenarnya enggak ada keberatan. Tuh. Maka di sini para ulama mengatakan dengan kalimat sindirannya juga kepada kita, sedekah itu amal ringan di tangan, abot nang ati. Jelas di sini, karena di sini didahulukan iman.
Karena imannya itulah yang rusak. Ya kan itu ya. Iman yang rusak dengan apa? Kesombongan dia, kebanggaan dia mempunyai harta, ya kan, kebakhilan dia. Karena inilah penyebabnya adanya di hati. Maka kata Allah, kenapa kamu keberatan? Coba kamu beriman sama Allah, beriman dengan hari akhir. Toh kamu juga memberikan nafkah, memberikan infaknya dengan harta itu, hartamu juga dariku, kata Allah. Apa yang beratnya coba? Maka ayat ini ketika kita gabungkan, berarti di sini Allah katakan, kalau pengen ringan di dalam berinfak, sudah, satu, iman sama Allah. Dua, iman dengan balasannya. Yang ketiga, yakin itu juga harta dari Allah. Enggak ada bebannya bagi kamu. Nah, seperti itu. Wa kana Allahu bihim alim. Maka Allah itu mengetahui kalian itu keadaannya. Enggak ada sebenarnya kerugiannya sedikit pun enggak ada. Misalnya dianggap spekulasi ya. Kita anggap bahwa ayat ini untuk spekulasi kita. Kita beriman sama Allah, beriman sama hari akhir. Artinya kita berinfak, kita membantu orang, dan kita meninggal. Kalaupun itu tidak ada, kita kan sudah baik di dunia. Ya kan gitu ya. Ketika ini kita spekulasi saja. Kita iman sama Allah, kita iman sama hari akhir, dan kita membantu orang. Infak kita umumkan membantu seseorang secara umum sosial. Ketika kita meninggal, itu semua tidak ada balasan, kan minimal kita sudah baik di dunia kan. Nah, ketika ini kita spekulasi, kita iman sama Allah, kita iman dengan balasan, dan kita berinfak, kita meninggal, kan untung. Apa untungnya? Kita dapat semua berdasarkan ini. Atau kita spekulasi, kita nggak beriman, kita nggak berinfak, kita meninggal, nggak taunya itu ada balasannya, kan rugi. Ini bicara spekulan, ya, bicara orang-orang awam saja. Oleh karena itu Allah katakan di sini dengan kalimat ya tanya yang untuk kita ingkari, ya, wa madza alaihim, kenapa kalian itu ya berat di dalam kalian beriman, di dalam kalian itu mempercayai hari akhir, di dalam kalian membantu, di dalam kalian berinfak dengan harta itu razaqahumullah yang aku berikan kepada kalian. Kenapa berat? Allah nyinggungin, kenapa berat? Harta juga aku yang kasih. Kenapa kalian berat untuk infak? Wa kana Allah alaihim ya alima. Allah tahu keadaan kalian itu. Makanya dengan ayat ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, jelas sekali bagi kita, ya, jelas sekali bagi kita bahwa yang memberatkan di dalam kita berinfak itu adalah tentang keimanan, tentang hartanya udah Allah sediakan. Yang selanjutnya, wa anfaqu mimma, di sini wa anfaqu mimma, lihat kalimatnya, wa anfaqu mimma, dan menginfakkan mimma. Mim di sini enggak semua harta. Mim di sini tab'id namanya. Tab'id itu pembagian. Enggak mungkin manusia, Allah tahu. Makanya Allah katakan wa kana Allahu bihim alima. Allah tahu kadar manusia. Maka Allah katakan mimma, dari sebagian saja harta yang kalian infakkan, sebagian saja. Allah tahu kita pelit, makanya Allah katakan mimma, sedikit saja, sebagian saja. Punya duit 100 ribu, ya jangan semuanya diinfakkan, gak kuat kita pun banyak keperluan, ya 10 ribu udah wajib, udah bagus. Jadi mim di sini, ingat di sini, mim di sini ya menjelaskan bahwa ini adalah sebagian saja diinfakkan, sebagian. Punya 100 ribu, ya 10 ribu. Punya 5 ribu, ya 1000, ya 500 perak. Jangan 5.000 semuanya, berat. Maka di sini mim. Ini menunjukkan bahwa infak bukan persoalan besar atau kecilnya, tapi persoalannya adalah itu tadi, kita ikhlas, kita beriman dan seterusnya. Selanjutnya di ayat 40, innallaha la yadlimu misqala dzarrah.
Innallaha, sesungguhnya Allah la yadhlim, tidak akan menyia-nyiakan, ya, tidak akan menyurangi, ya, misqala dzarrah, orang berinfak walaupun kecil. Ini menjelaskan tafsir daripada mimma. Allah tuh gak akan memandang remeh tentang apa? Misqala dzarrah, orang berinfak walaupun kecil, Allah gak pandang remeh, enggak. Tetap Allah hargai, enggak Allah pandang remeh. Allah hargai misqala dzarrah walaupun kecil. Ini menunjukkan mim di sini, sedikit di sini. Itu kan menurut kita. Tapi apa Allah katakan? Tafsirnya innallaha la yadhlimu, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menzolimi misqala dzarrah, sedekah walaupun kecil. Dzarrah itu yang kita tahu kecil apa? Udah, itulah dzarrah namanya. Menurut Bapak gajah kecil, ya dzarrah itu namanya. Kalau memang gajah itu kecil. Menurut kita apa yang kecil? Menurut kita semut. Nah, biji sawi kecil itu infak biji sawi, tetap Allah akan berikan ganjarannya. Coba lah, tes aja, tes infak biji sawi, kasih sama orang 1 biji, tetap Allah berikan itu. Enggak Allah bikin, enggak Allah zalimi, enggak Allah anggap sepele. Tuh. Nah, ini mim di sini, ya, nikmat ini. Banyak putar-putar lah masalah ini, enak ini. Ya, Allah nggak akan, cuma berarti kan di sini sudah Allah nyinggung tadi, dan itu ayat yang selanjutnya Allah katakan apa? Innallaha la yadhlimu. Ini Allah berikan penegasan. Allah nggak akan menzalimi kalian, nggak akan menyepelekan kalian misqala dzarrah. Walaupun kalian ini berinfak dengan, ya, seumpama yang paling kecil yang kalian ketahui apalah dzarrah itu. Ada yang bilang dzarrah itu adalah bayangan yang kena sinar matahari itu yang terbang-terbang. Apa itu? Kan ada tuh ya. Nah, itu tuh kan kecil tuh zarah. Itu aja kalau diinfakkan, kalau itu berupa harta diinfakkan, itu tetap aja Allah itu. Dan dasarnya lagi apa kata Allah? Wa intaku hasanata yudha'ifuha. Kata Allah, ya, dan jika, ya, intaku, jika kalian itu ada hasanah kebaikan, ada kebaikannya, infak itu, ya walaupun kecil, yudha'ifha, maka Allah akan melipat gandakannya. Jadi wa intaku, kalau memang kamu punyanya segitu, ya, kamu adanya segitu memang, Tapi kan ini wa intaku, ya, adanya segitu. Di garis bawahin. Jadi Allah bilang di sini, Allah tidak akan menzolimi orang yang berinfak walaupun sedikit. Tapi kata Allah wa intaku hasanah, kalau memang adanya kebaikan cuma segitu, jangan kita milih yang segitu. Harus pinter juga kita dihubung sama Allah, jangan saklek mentok sampai situ, setiti ora apa-apa. Bukan. Wa intaku hasanah, kalau memang adanya ya sakmeno cilik, ya yudha'ifha, maka Allah akan lipatkan. Datang seseorang, dia lihat begini, ya Rasul, saya banyak kambing, ya, saya ingin berinfak ya Rasul, ingin sedekah tentang binatangnya. Kata Rasulullah, ya sudah, bagaimana dicekili saya sama Rasulullah, kalau mau infak yang begini, yang bagus lah intinya kan gitu ya. Wah, saya nggak begitu ya Rasul, gitu kan kata Rasul. Kalau mau infak yang bagus, yang jangan buta, yang jangan ini, gitulah kata Rasul. Ini yang menjadi syarat untuk kurban. Kata orang ini begini, saya nggak begitu ya Rasul, diambil domba yang paling bagus. Nih, kata Rasul, dia mengatakan, kalau saya sukanya yang begini. Kata Rasul begini, boleh, ini buat kamu saja, untuk yang lain jangan. Bisa jadi orang gak punya seperti dia gitu loh. Paham Pak ya? Paham Mbak? Mbak paham gak? Mbak punya kambing taruhlah 100,
ya kan? Mbah kan pengen nih sodako, nanya sama saya bilang kalau mau sodako kambing, kambingnya yang begini, akhirnya mbah pilih tuh kambing yang paling bagus, nih kalau saya mah nggak mau ngasih orang yang jelek gitu kan, saya bilang ya cukup sama mbah, tapi mbah jangan buat sama orang, nggak boleh, ada orang nanti yang ngasih di bawah mbah, ya itu jangan disalahkan gitu loh, maksudnya. Jadi seseorang dengan ayat ini harus jeli juga, harus pintar juga jadi manusia. Ya kalau memang Allah tidak akan menyia-nyiakan yang kecil, tapi kalau memang itu memang ya punyanya. Tapi kalau memang banyak alasannya sedikit, ya itu mah bakhil juga, itu mah pelit juga namanya itu ya. Cuman pelitnya enggak. Maka di sini menjadikan kalau memang adanya, jika ada itu amal yang hasanah yang kecil, maksudnya itu kembali kepada misqala dzarrah, memang ada, yudhaif, maka Allah lipatkan. Allah lipatkan itu. Beda dengan yang sahabat tadi ini. Karena dia memang lebih, dia ngasih yang hebat. Maka kata Rasul, ini cukup buat kamu ya. Kamu jangan menghina orang lain. Karena boleh jadi orang yang punyanya sama, tapi mental memberinya tidak sama. Seperti itu kan. Allah akan lipatkan. Wa yutu miladunhu, dan Allah berikan miladunhu. Miladunhu itu yang dari sisi Allah tapi nggak bisa diterka sama manusia. Nah inilah yang hebat. Makanya kadang orang sering mengatakan begini, baru dia infak pagi, sore udah di cash sama Allah. Karena ini dari mana ya? Kok bisa begini ya? Itu miladunhu yang nggak bisa diterka, yang nggak bisa dijangkau oleh akal manusia. Miladunhu, ya, ajron azima, Allah berikan pahalanya juga azima, besar. Itu walaupun kecil, walaupun kecil. Maka ini menunjukkan ya, orang-orang yang ingin berinfak jangan punya pikiran kalau dia pas punya duit banyak. Kotak lewat, ya udah seukuran ininya. Jangan nggak pantas nih. Yang lain kayaknya udah di sana 10.000, 20.000 kan gitu ya. Kita mau 1.000 kan malu nih, jangan dilewatin, jangan. Emang punyanya segitu mentok, ya sudah. Nah ini yang ajron azimah. Kenapa? Karena mentalnya sama. Dia 10.000 ya karena memang punya banyak. Kita 1.000 juga apa? Karena apa? Ya memang punyanya segitu. Ini janji Allah. Makanya Allah nggak akan menyanyiakan yang kecil, nggak akan. Makanya datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan hartanya semua. Datang Umar, dia katakan saya tidak sehebat Abu Bakar, saya setengahnya aja Rasul, setengahnya harta. Datang lagi kawan yang sahabat yang lain nggak punya apa-apa, yang punya cuma jiwa dan raganya aja, sudah ikut sama Rasul. Seperti itu. Ini menunjukkan ya para sahabat ya ridwanullah ilaihim jami'an, mereka memahami ya, tentang infak pun bukan perkara statusnya. Seperti itu. Selanjutnya ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Ya. Dan bagaimana ya? Fakaifa, dan bagaimana engkau idza ji'na, apabila kami datangkan min kulli ummat, dari setiap umat itu bisyahid, seorang saksi. Fakaif, bagaimana keadaan nanti satu umat di yaumil qiyamah, Allah hadirkan saksi mereka, yaitu para rasulnya ya. Untuk apa? Min kulli ummatin bisyahid ya, untuk menyaksikan setiap perkara-perkara setiap umat.
seorang rasulnya itu. Ya. Wa ji'na bika ala hulabi syahida, dan kami datangkan juga engkau kepada mereka untuk menjadi saksi. Ini menunjukkan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan bahwa nanti perkara di yaumil qiyamah, perkara di yaumil qiyamah, ya, para rasul ini akan dibangkitkan oleh Allah, manusia akan dibangkitkan oleh Allah dan akan diberikan saksinya satu persatu. Makanya dengan bahasa fakih faiza ji'na, bagaimana pendapatmu? Ini ada persoalan besar, perkara-perkara besar. Ya. Bagaimana pendapatmu Muhammad? Nanti akan kuhadirkan satu saksi bagi setiap umat, dan engkau akan menjadi saksi dari seluruh umat. Bagaimana menurut Muhammad? Ini saja, ya, peristiwa yang besar. Apa kata Allah? Penjelasannya, yauma idzi yawaddul ladzi kafaru wa rasula law tasubihimul ard. Yang di hari itu kata Allah, yauma idzi yawaddul ladzina kafaru, yang di hari itu orang-orang kafir menginginkan bahwa tusawwa bihimul ard, mereka itu tidak dibangkitkan dari bumi, tidak dibangkitkan dari kubur. Orang kafir ketika terjadinya hari kiamat, mereka menginginkan tidak dibangkitkan dari kubur. Dia menginginkan dia itu rata saja sama tanah, hancur lebur dalam tanah. Berarti menunjukkan orang kafir hari ini pun hatinya tahu kalau dia nanti masuk neraka. Ayat. Dia udah tahu, Pak. Hati kecilnya loh, hati kecilnya. Kenapa ayat ini jelas? Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asyawur rasula law tusawwa bihimul ard. Pada hari kiamat, yawaddul, dia menginginkan siapa? Alladzina kafaru, orang-orang kafir, wa asyawur rasul, dan mendurhakai rasul, law tusawwa bihimul ard, mereka tidak dibangkitkan dari dalam, atau mereka itu disamakan, ratakan saja sama tanah. Enggak bangkit lagi, hancur di tanah saja. Enggak dibangkitkan lagi di yaumil qiyamah. Enggak mungkin enggak bangkit, namanya juga yaumil qiyamah. Yaum itu hari kiamat kan bangkit. Pasti bangkit. Namanya qiyam. Qiyam itu kan berdiri. Semua pasti bangun. Baik kafir maupun iman bangkit. Kenapa? Karena ini peristiwa besar. Betapa ngerinya itu. Mereka nggak menginginkan, tidak menginginkan bahwa mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah. Nggak mau dibangkitkan. Kenapa? Karena kekafiran mereka. Wala yaktumunallaha hadisa. Dan mereka tidak bisa menyembunyikan apapun dari Allah tentang apa yang mereka katakan. Nggak bisa mereka itu menyembunyikan. Keinginan mereka itu ingin sembunyi dari Allah. Keinginan mereka ingin sembunyi dari Allah. Mereka tidak akan mau bertanggung jawab kepada Allah tentang apa kekafiran mereka, tentang mendurhakai rasul-rasul, tentang mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka sudah paham itu. Maka keinginan mereka tidak mau lagi dibangkitkan sama Allah, karena mereka tahu mereka itu mendurhakai Allah dan Rasul. Oleh karena itu, di bawahnya, walaupun ini korelasinya ayat sangat jauh, maka dijelaskan di sini ayat 43-nya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kau dekati salat wa antum sukara, sedangkan engkau itu dalam keadaan sukara. Sukara itu dari kalimat sukran. Sukara itu artinya, sukara itu jamak daripada sukron. Di sini dikatakan mabuk sukron itu artinya bendungan air. Air dibendung akhirnya kan mencar gitu ya. Akhirnya merambah kemana-mana gitu loh. Sekali ingin jebol bendungan kan akan akan banjir dan seterusnya. Nah,
diambil dari kalimat itu. Ini menunjukkan sukaro, tapi di sini dikatakan mabuk ya, mabuk. Kenapa? Karena mabuk ini biasanya ada yang mandek pikiran itu. Pikiran itu ada yang mandek. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, jangan kau dekati sholat atau jangan kau melakukan sholat wa antum sukaro, dalam keadaan pikiran itu mandek. Makanya penjelasannya banyak sekali. Kita memahami berbagai penjelasan. Pertama, sukaro dalam keadaan kita nggak paham sholat, iya masuk juga. Nggak ngerti dia sholat buat apa, maka peningkatannya mengertilah sholat. Yang kedua, sukaro yang kedua itu adalah dia tidak kuasa melakukan sholat dalam keadaan berbagai hal, ngantuk, letih atau apa. Ini jangan sholat. Tapi ini hati-hati ya memahami ayat ini. Hati-hati bang, jangan nyampe ora popo kan jadi ini. Ya hati-hati ini. Ini lebih mengedepankan memang ada satu saat manusia jiwanya atau badannya pun akan down segala sesuatunya. Pasti itu. Dalam keadaan kita seperti ini jangan sholat. Nggak ada faedahnya. Mau sholat tapi ngantuk banget, lemes banget gitu kan. Pasti ada ini. Nah yang begini jangan sholat itu. Tapi memahaminya harus sholat. Yang selanjutnya sukaro di sini adalah sebagai sababun nuzul. Bagaimana sababun nuzul? Adalah karena mabuk. Mabuk akibat minuman keras. Kenapa terjadi seperti ini? Di antaranya ini terjadi di antara para sahabat. Pada saat itu pelarangan khamr, pelarangan minuman keras ini tidak saklek haram. Belum ada pengharaman. Dan para sahabat pada saat itu minum sesuka-sukanya minum. Siang pagi, siang malam minum. Maka terjadilah satu ketika dia minum sholat, maka ngaco sholatnya. Pada saat itu yang dibaca Al-Kafirun, sampai mereka tertawa, nggak rampung-rampung, iya kan? Ini nggak rampung-rampung, bolak-balik karena mabuk. Dan ayat itu kan berulang-ulang ayat itu, ya kan? Wala an abidu ma'abadu, wala antum ma'abuduna ma'abud, wala an abidu ma'abadu. Dalam keadaan yang mabuk, ini ayat ini nggak rampung, akhirnya menjadi ya celaan. Harusnya dia itu menghina kafir, malah jadi tidak menghina kafir. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya, memang ada juga kecenderungan orang-orang stres, dia lari ke sholat. Ada? Ada ya? Kayak gemblung sholat kayak. Ada nggak? Nah sholat yang begini nggak dihitung. Kan ada ya orang yang gemblung sholat, ada ya? Wah, ada kan? Ini nggak dihitung. Artinya tapi tetap ada itu. Nah itu harus secara umum. Tapi sababun nuzulnya ini adalah para sahabat pada saat itu pelarangan khamr. Belum ada pelarangan khamr, maka minumnya mereka sesuka mereka. Maka setelah adanya ini mereka minumnya hanya malam. Habis sholat isya. Nah, makanya wajar kalau maksiat sampai hari ini. Kalau sudah beduk, kalau udah turun isya baru maksiat. Mau layar tancap, mau dangdutan, mau apapun, ya kan? Itu pasti bar isya. Ini menunjukkan dari sananya. Kayak seperti itu. Jadi inilah yang dipersiapkan sama Allah. Iman di sini berarti bagus secara akidah, keyakinan hatinya, batinnya. La taqrabus shalat wa antum sukara. Sukara ini artinya apa? Pola pikir jernih. Allah menginginkan seseorang itu beribadah antara akidah dan pikiran. Ini jernih. Akidah dan pikiran dulu saya katakan. Akidah dan pikiran. Ini dua ayat ini. Akidahnya harus bersih pada Allah karena imannya yang pasti. Yang kedua, pikirannya harus bersih
dari gangguan-gangguan yang menghambat dirinya kepada Allah. Makanya di sini sukaro ini umum, kata para ulama, umum saja. Ketika kita nggak konsen ibadah kan percuma. Bukan nggak boleh ya, bukan berarti apa bahasanya dosa atau bagian nggak mengena akhirnya. Maka Allah la taqrabus shalah, jangan sholat kalau mau begitu. Jadi persiapkan keyakinan dan pikiran kita. Harus jelas apa yang kita mau lakukan di dalam melaksanakan sholat. Subhanallah. Karena kita ingin siapa? Kita menuju kepada Allah. Nah, selanjutnya, hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu melakukan sholat kalau kamu itu masih dalam keadaan mabuk, hatta sehingga ta'lamuna ma taqulun, kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Ini kita tuh banyak sholat yang mabuk kita. Kadang kita baca Allahumma ba'id-ba'idnya aja nggak tahu maknanya kemana. Kita baca wajah tuwaji aja kemana nggak tahu. Padahal kita waktu baca iftitah di dalam nasihatnya Imam Ghazali mengatakan begini, banyak orang yang sholat tapi berdusta sama Allah. Di antaranya begini, orang mengatakan kan begini dalam sholat doa iftitahnya, yang umumnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Waktu ngucapin itu apa benar-benar hidupnya untuk Allah? Matinya untuk Allah? Ibadahnya untuk Allah? Kalau merujuk ayat ini, berapa orang yang gak sadar dalam sholatnya? Termasuk kita, kan itu ya? Termasuk kita. Kita Allahu Akbar, Allah masih ingat Allahnya. Allah bar wis hilang. Iya, bar hilang wis. Apalagi kita ingin menghayati seperti tadaburi wa tartili itu dalam fikihnya. Ketika kita membaca dalam surah, membaca dalam sholat, bacaan sholat itu kan tadaburi wa tartili. Ketika kita mengucap harus tadabur, paham, tartili harus benar ucapannya itu. Nah kita kalau seperti begini sholat kayaknya nggak benar. Tapi minimal harus ngerti, kita lagi sholat harus ngerti lah. Harus seperti itu. Jangan sampai terlalu habis dengan angan-angan kosong. Jadi Allahu Akbar itu masih dalam terus ingatan sampai ke. Jangan sampai begini, imamnya lupa, makmumnya juga lupa. Kan bahaya ini. Apa meneh? Tahu-tahu pada bengong semua. Kok kan bingung kan? Bingung. Makanya dia bilang, oh kalau begitu itu kan saking khusyuknya sholat. Enggak. Gimana mau khusyuk, hitungannya aja lupa. Maka itulah ya, di antara seperti itu. Jadi apa yang tujuan dalam kita gariskan begini, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kita tuh tahu apa yang kita ucapkan. Belajarlah sekarang Allahu Akbar itu artinya apa. Ya harus ingat, masa puluhan tahun aja Allah muba'id nggak tahu artinya, sami Allah liman hamidah nggak tahu artinya kan. Ini maaf ya, ini dalil ya kita. Walaupun ini tidak dikatakan sah atau tidak sah, bukan itu arahnya, nggak ke situ. Ini arahnya lebih kepada hatta ta'lamuna ma taqulun, sampai kamu paham apa yang kamu ucapkan dalam sholat. Itu tujuannya. Artinya ini peningkatan secara kualitas sholat kita. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, bukanlah sholat itu merupakan bentuk yang begini dinilai, tidak. Tapi kualitas sholat itu yang dinilai. Apa seperempatnya, apa setengahnya, apa keseluruhannya. Ini Imam Nawawi rahimahullah, dan disepakati oleh para ulama. Kita sholat itu yang dinilai itu nggak ada saya bisa mengaku setengah, enggak, di kualitas sholatnya. Kadang kita rakaat pertama aman, rakaat kedua udah hancur, rakaat ketiga mulai lagi bagus lagi, rakaat keempat lebih hancur lagi. Seperti itu. Coba mulai dengan hatta ta'lamu nama taqulun. Mulai kita seminggu aja ya, kita bikin satu kolom, 2 kolom ya.
sholat, udah itu rasa. Ini kan ilmu ya, kolomnya 2 lah, ilmu sholat, udah itu rasa. Kita tingkatkan. Hari ini saya akan memahami bacaan iftitah. Jadi sholat 1 hari itu pahamin aja bacaan iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina Allahumma ba'id baini khotoyaya kama ba'ada baina masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara saya dan dosa saya sejauh kama ba'ada bainal masyriq wal maghrib, sejauhnya timur dan barat. Hari itu kita coba dosa kita jadiin jauh. Kita catat nih. Coba rasakan, bisa nggak ngejauhin dosa nih hari ini? Sejauh timur dan barat. Ini yang diinginkan. Pertanyaan lagi nih, ini kayaknya orang bisa kerja. Ya, kayaknya nggak bisa kerja kalau gitu ya. Jauhkan saya ya Rob dari diri saya dengan dosa saya sejauh timur dan barat. Sudah, bagaimana setelah sholat? Betulkah seperti itu? Terkadang kita habis assalamualaikum, duduk di situ aja udah dosa. Ngerti orang kayak? Kan gitu ya. Makanya kata Muhammad Baqir Hafizahullah mengatakan gini. Sadar tidak sadar, orang yang taat sama Allah itu membawa dosa besar. Sadar tidak sadar. Nah, iya. Makanya waliyadzubillah. Di sini maka kata Allah hatta ta'lamun. Tapi ini fokus kepada sholatnya. Ya, sholatnya. Maka kita bawa ada tuh. Hari ini saya mau memahami tentang Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu ada dulu. Pahami dulu itu. Harus kita tahu. Ya. Ketika ditanya, "Oh, pantas kita mengumumkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahumma subhanaka Allahumma wa bihamdika," dan seterusnya. Hatta ta'lamuna ma taqulun. Nah, ini kualitas sholat harus ditingkatkan. Selanjutnya, wala junuban illa abiris sabilin hatta tagtasilu. Dan janganlah orang-orang yang berjunub. Nah, orang-orang berjunub ini tahu lah ya Pak ya. Bisa dijelaskan orang yang berjunub. Junub itu baik bersetubuh ataupun tidak bersetubuh. Tapi dia dalam keadaan junub, keluarnya sesuatu yang besar. Ila abiris sabili hatta tagtasilu. Ya, janganlah orang yang berjunub juga sholat. Orang junub kok sholat. Ya, wala junuban, orang yang junub juga yang sholat. Jadi orang mabuk jangan sholat. Orang yang ngantuk karena pikirannya belum habis nonton bola jam 4:04, subuh digugah jadi imam, ngaco tuh udah ya kan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, bisa ngaco itu bacaan, bisa ngaco itu ya. Baru belum melek banget udah disuruh jadi imam, ngaco pasti. Kenapa? Masih mabuk, masih goyang. Kesian makmumnya subhanallah terus ya. Janganlah orang yang junub juga melakukan sholat atau ya menghampiri tempat sholat, karena sholat pasti di tempat sholat. Berbicara tempat sholat ini terkadang di rumah ini disepelekan Pak. Kadang-kadang di rumah ini disepelekan. Maaf jujur kalau saya masih tempat sholat di rumah saya yang ini masih kayak ini pedagang kaki lima. Kadang sono, kadang di sini, kadang di sana. Si kenahnya karena belum ada tempat yang khusus. Ya. Kalau Mbak Warsan gimana di rumah? Mbak Warsan di rumah ada tempat khusus sholat, ada, aman kalau begitu. Nah, tempat khusus sholat di rumah ini yang saya maksud ya. Ini haknya sama dengan masjid. Anak kecil kalau kencing jangan seliwar-seliwer. Itu haknya harus dipenuhi itu. Haknya. Tapi kebanyakan ya kalau kayak saya belum ada karena ya terbatas.
saya mau sekat di sini nggak bisa masuk yang sana. Akhirnya pojok saya sekat aja. Ya, karena rumah itu yang dilihat itu adalah tempat sholatnya. Untuk sholat wanita itu yang bercahaya rumah itu. Bikin sedikit aja. Ya usahakanlah walaupun ya. Ini tempat-tempat sholat. Karena apa? Karena kita akan menjaga diri dari ini tadi, junuban, memuliakan rumah kita. Kalau nggak ada tempat itu kita sembarangan semua, ya kan? Junub di mana-mana kita. Tapi kalau ada tempat sholat kan masih kita ada hargai di tempat. Ya. Artinya apa pembahasan ini? Ketika memang kita suka sholat di rumah, sholat sunnah, atau istri kita atau anak perempuan kita itu sholat di rumah, itu harus kita jamin kebersihan tempat sholat dia. Karena kalimatnya di sini kalimatnya itu gabung semua, wala taqrabus sholata. Dan janganlah kamu itu melaksanakan atau mendekati sholat. Mendekati sholat kan berarti mendekati tempatnya juga. Di antaranya orang mabok dan orang junub. Makanya kalau ada orang mabok di masjid usir, nggak boleh itu, ya kan? Nggak boleh ada orang mabok tidur di masjid diusir, itu harus diusir, cambuk 80 kali kalau mau dipenjara. Ya, kita dipenjara pasti nyambut orang. Ini ya penganiayaan. Padahal itu hukumnya ya 80. Jadi orang junub ini nggak boleh mendekati masjid. Wala junuban, begitu juga orang junub. Illa abiri sabil boleh, kecuali aja sekedar lewat boleh sekedar lewat. Kalau sekedar ngumumin nggak boleh juga kayak Mas Yudi itu, sekedar ngumumin karena niat masuk. Sekedar lewat itu karena apa? Karena rumah Rasulullah berapa meter dari masjid ya? Nah, beda itu. Itu ukurannya seperti itu. Ya kayak rumah saya yang sekedar lewat aja nggak apa-apa, lewat aja. Tapi kalau masuk ya beda lagi ya. Jadi kalau lewat, jadi mana lewatnya? Lewat yang masih tanah masjid. Itu dalam kitab Qaul Mufid ya, yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, yang masih dalam hitungan kesepakatan itu tanah masjid, nggak boleh dilewati sama orang junub. Nggak boleh dimasukin sama orang junub. Perhatiin sama orang junub ini. Kalau manusia ketemu manusia boleh, nggak apa-apa. Misalnya kita junub ketemu teman, ya selamat nggak apa-apa, ngobrol sampai nggak apa-apa. Nggak apa-apa ngobrol, nggak jadi permasalahan. Ada sahabat ketemu Nabi lari dia, cari sama Nabi, mana nih orang ini kok lari, ada apa kan itu kan? Dia bilang kenapa kamu? Saya junub. Junub nggak masalah. Junub itu nggak boleh masuk wilayah kecuali dia karena memang keperluan nggak masalah. Kalau cuma keperluan tidak masalah. Seperti Aisyah diperintahkan mengambil sesuatu sama Rasulullah dalam keadaan junub dan seterusnya. Tapi masuk ke ininya tidak boleh. Hatta taktasilu, sampai kalian ini mandi. Taktasilu, ghuslun ini adalah jiranul ma'i bitabihi. Ada dua di sini. Taktasilu itu maksudnya adalah jiranul ma'i bitabihi, artinya apa? Air, kita masuk ke air atau air yang kena sama kita. Itu mandi namanya. Jadi menggosok pakai sabun ini nggak dihitung. Yang dihitungnya apa? Kita masuk ke air atau air yang nimpa kita, itu mandi namanya. Seluruh tubuh. Kalau sebagian bukan mandi, cuci muka. Misalnya ada begini, orang cuci muka dulu, gosok gigi, semuanya disiram, tapi rambutnya nggak disiram, itu bukan mandi dalam Islam disebutnya. Yang namanya mandi itu seluruhnya, dari sampai ke kaki. Maka bahasanya ghuslun itu mandi itu adalah jiranul ma'i bitabihi. Air itu kena sekehendak air, bukan sekehendak tubuh, sekehendak air. Makanya ketika junub kita mandi itu ya
ketika junub itu adalah air yang menimpa kepada kita seluruhnya, atau kita masuk ke dalam air nyemplung di tong. Kalau orang dulu mungkin ya, kalau mungkin masih besar-besar ya, punya kolam itu kan ya, air masih banyak, dibeli ya, namanya belik. Dia nyemplung aja tuh, dia ke atas itu udah suci, walaupun belum gosokan nggak dihukumi. Gosokan yang dihukuminya apa? Banyu yang dihukumi itu, karena gosulina jironul ma'i, ini adalah perbuatan haknya air. Nah, sampai dia melakukan itu boleh masuk masjid. Makanya ada orang mabok siram, minta kasih dulu. Ada orang mabok siram, biarin dia sadar. Orang pingsan gimana? Siram juga, tapi dikepret orang. Bangun dia, Bismillah, kepret. Makanya ada orang lemes, ada orang apa, ini kan ilmu ini, ya, disiram. Itu udah refleksi yang bagus sih namanya. Pakai air, kita lemes-lemes badan, mandi. Makanya paling bagus itu mandi pagi itu menguatkan tulang itu, mandi paling pagi itu. Wah, encok begini ya, coba encok mandi ya, coba. Kalau misalnya tambah encok ya berarti salah gitu aja. Tapi jangan nyalahin saya tapi ya. Coba. Tapi kan enggak ada. Tapi mandi aja coba, pakai air hangat lah. Selanjutnya, wa in kuntum mardo, dan jika kamu itu sakit. Ya, nah ini kasus lain lagi nih, apa namanya? Penjelasannya. Nah, ini menunjukkan begini. Orang yang Allah kehendaki untuk menyembah kepada Allah ini, yang pertama iman, yang kedua akalnya sehat, yang ketiga bukan akalnya aja sehat, tapi badannya juga harus resik. Ini kenapa? Karena kita menyembah kepada zat yang maha mulia. Selama ini kan kita taunya cuma iman sama bersih doang, yang enggak, akal harus bersih. Akal harus bersih, artinya kita harus ingat, kita harus tahu apa yang kita lakukan. Jadi di sini ada 3 nih ketika kita melakukan ibadah kepada Allah. 1 iman, kedua akalnya harus sehat, yang ketiga harus bersih badannya. Wah, propertas banget. Makanya bohong ketika orang yang betul-betul ibadah dia akan curang, itu udah bohong. Makanya benar kata Rasulullah, sholatnya bagus semuanya akan bagus. Loh, itu banyak orang yang sholat kok nggak bagus, itu tadi karena nggak memenuhi propertas apa. Sholatnya nggak melalui proses itu. Akhirnya banyak orang yang sholat tapi nggak ada guna. Ayatnya udah bagus, ayatnya inna sholata tanha anil fahsa wal munkar. Inna sholat, sesungguhnya sholat itu ya tanha, kan mencegah ani dari fahsya, kekejian, wal munkar, dan kemungkaran. Keji ini melewati batas keumuman, kemungkaran itu senang kerusakan. Keji ini batasnya udah ampun-ampun lah keji. Tapi kok kenapa banyak orang yang sholat tapi kok keji juga? Berarti ini tadi nggak memenuhi syarat. Nggak memenuhi syarat, akalnya rusak. Dia sholat cuma Allahnya doang. Wah, akbarnya dia nggak tahu, Fatihahnya dia nggak tahu, suratannya dia nggak tahu, dan seterusnya. Ya. Dan selanjutnya, wa in kuntum mardo, dan jika kamu itu dalam keadaan sakit, au ala safar, atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kamu itu datang dari yang minal ghaid. Ghaid itu tempat yang terendah, buang hajat. Ya, makanya kalau mau bikin WC jangan di atas Pak, di bawah. Ya, misalnya rumah nih, bikin WC-nya di bawah, jangan di atas. Dari kalimat ini ghaid. Jadi jangan sampai itu tempat pembuangan air kita itu lebih tinggi dari tempat ruang tamu. Ruang tamu di sini, WC-nya di sini. Jangan di bawah, di rendah, tempat yang rendah. Secara harfiahnya seperti itu. Ya, kalau saya masih di atas tuh, ini naik ke atas, WC harusnya tempatnya terendah.
atau menunjukkan bahwa WC itu tempatnya lebih rendah daripada air. WC itu harusnya lebih rendah dari tempat air, jangan sama. Dan yang selanjutnya, WC ini bahan-bahannya harus yang kualitas. Jangan ember pecah masuk ke WC, gayung pecah masuk ke WC. Lah gimana mau bersih loh? Kan kebanyakan gitu ya. Orang-orang kampung kebanyakan. Kalau kita masuk ke WC-nya, pasti gayungnya yang udah patah. Bingung kan? Mau ceboknya bingung. Udah patah, somplak lagi seperapa. Kan bingung ini. Embernya ya robek. Aneh. Oh itu tempat bersuci kok. Sarananya kok asal. Jadi nggak boleh kita nongkrong di atas, ya nongkrong di atas, airnya di bawah nggak boleh. Jadi nyara tinggi. Karena gua itu bagian rendah, begitu, bagian rendah, ya. Dan harusnya ditinggiin, rendahin aja. Atau kamu datang dari ya tempat buang hajat lah. Aula mastumunisa, atau kamu bersentuhan dengan wanita, baik sentuhan biasa atau sentuhan bersetubuh. Nah, falam tajidu ma'an, maka kamu dalam keadaan seperti tadi itu tidak menjumpai air, tidak mendapatkan air. Ya tajidu itu menggunakan ya. Ini dua. Menggunakan karena memang tidak ada, atau menggunakan ada tapi tidak bisa make karena berbagai sebab, sakit dan seterusnya. Maka di sini adalah menjelaskan kalau kamu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau habis buang hajat atau habis menyentuh wanita, kamu nggak punya air atau kamu nggak bisa menggunakan air, kan gitu kan? Fatayammamu sha'idan thayyiban, maka kamu bertayamumlah dengan sha'idan thayyiban. Sha'idan ini tanah, thayyiban yang bagus. Apa maksudnya sha'idan thayyiban di sini, Pak? Tanah yang subur. Kalau mau ini apa namanya, mengambil dari artinya itu, tayamum pakai tanah yang subur. Jangan kita cangkul juga, jangan. Ini kan keadaan saja. Ya, tapi nanti kita akan mudah itu. Jadi tanah yang subur, betul-betul tanah. Kalau menurut harfiahnya tanah. Ada yang memberikan penjelasan di dalam situs sunnah itu, sha'idan thayyiban, yang permukaannya thayyib. Tembok sha'idan thayyib. Ada yang mengatakan sha'idan ini bukan tanah saja tapi permukaan yang thayyib. Jangan perut istri kita, thayyib itu. Jangan permukaan perut. Saya mau tayamum di perut. Nah, pokoknya tembok. Tapi tembok juga yang thayyib, jangan tembok-tembok yang di pinggir jalan bau pesing, kan itu ya. Kalau mau di mobil itu yang thayyib. Ada kan mobil yang kotor banget kan itu ya. Yang thayyib, pokoknya ukurannya sha'idan thayyib. Ada yang menjelaskan itu dalam fikih sunnah saya mendapatkan. Sha'idan thayyiban ini permukaan, bukan hanya saja permukaan tanah ya, maksudnya setiap yang mempunyai permukaan, tapi tidak yang mengandung jelek. Ada thayyibannya di sini, ada bagusnya. Ya, jangan mentang-mentang gajah lebar di kulit gajah begini gitu ya. Yang mentang-mentang onta di onta begini, jangan. Tapi di pelana onta masih boleh lah. Pokoknya seperti itu. Tapi ini kan keadaan. Kalau kamu sakit, perjalanan dan seterusnya. Ini menunjukkan fatayammamu, bertayamum ini adalah bisa menggantikan semua itu, Pak. Bisa menggantikan sholat, bisa menggantikan junub. Kalau nggak bisa menggunakan air, loh gimana kok orang sakit kok junub? Bisa saja sakit badannya tapi dia bisa melakukan seks, kan ada toh. Orang apa ini, Pak? Orang nyidam. Orang nyidam, dia nggak adus orang gelem, ya kan? Tapi resek mau orang nyidam kan aneh. Seperti itu, saya bisa cerita karena ngalamin. Selanjutnya, nah yang begini tayamum. Memang risih, tapi nggak boleh risih karena itu sudah hukum. Ini memberikan bahwa
seyogianya tohara itu dengan menggunakan air, tapi secara hukum bisa menggunakan wudu. Itu pemahaman kita. Innallaha kana afwan ghafura. Allah itu maha afwan. Afwan itu memaafkan, ghafura itu menutup. Afwan itu Allah tinggalkan. Allah meninggalkan doa dan enggak Allah ingat. Pokoknya kesalahan-kesalahan manusia kalau sudah Allah maafkan itu enggak Allah ingat. Artinya afwan itu enggak boleh kita ingat-ingat kesalahan orang. Kita kan sering mendengar ya afwan Ustaz gitu ya. Ya kan gitu ya. Ustaz afwan, maaf Ustaz gitu kan. Maksudnya maaf di sini ini bukan maaf seperti itu, tapi maaf yang tidak mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain. Itu afwan namanya, afwa. Kalau memang kita punya pemaaf, orang pemaaf itu adalah orang yang tidak mengingat lagi kesalahan orang lain. Itu pemaaf namanya. Fa'fu. Kalau kamu mau maafkan dia, artinya jangan ingat-ingat lagi kesalahan orang lain. Tetap satu ketika, nyesel aku maafin dia. Nah, berarti masih ingat kesalahan yang lain. Itu berarti kita belum maafin. Orang udah maaf, itu udah gak ingat lagi yang lain. Udah meninggalkan. Itu afwan. Ghafura itu nutup. Udah ditinggalkan, ditutup kan bersih betul. Artinya di sini semua hukum walaupun kita merasa terganjel, nggak enak, tapi Allah maafkan Allah. Mungkin sampai sini Pak ya. Kajian kita sampai ayat ke 42 ya, 43 ya. Besok kita sambung lagi ke 44. Nah, ini jelas ini di ayat yang ke ini sering kita dengar ini 43-nya tadi, tapi ya itu tadi lah. Singkat saya jelaskan. Memang masih banyak ini seperti aula mastumun nisanya dan seterusnya itu. Memang banyak perbedaan di sini, nanti bisa kita. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya. Tapi sebelumnya saya memaafkan. Ya afwan tadi lah ya. Enggak apa-apa. Saya maafkan. Pamer atau bagaimana? Afwan. Iya. Cerita masa lalu seperti saya ada di kajian ya dengan apa yang telah dijelaskan Bapak yang terdahulu tadi, saya itu ngancani menemani anak saya lama rupanya sakit ADL itu tercipta dalam hati saya harus gini. Kemudian setelah dia keluar lalu gamblang itu keluar meninggalkan tempat itu, saya melihat orang yang akan membersihkan itu pakai pembersih lantai. Terus dalam benak hati saya hanya menggenggam real. Gimana? Menggenggam uang 5 real. Kemudian saya berpikir mudah-mudahan saya bisa kembali ke sini. Waktu itu di area masjid. Nah, apa artinya uang 5 real kalau di Saudi Arabia? Menurut batin Bapak? Ya, menurut hati saya apa artinya uang 5 real? Ya, mudah-mudahan saya bisa kembali ke tempat itu. Itu harapan. Tapi ya namanya memang itu yang saya jalankan. Ya inilah, kalau tidak karena pertolongan Allah mungkin saya tidak bisa kembali ke sini Pak. Karena bilangnya kota baru 1 kali itu ya malam hari itu kawan tidak. Nah itu mungkin apa itu imbalan Allah dengan yang membayarkan pertanyaan. Baik, memang seperti itu. Jadi
ketika kita hubungkan, ada orang yang berinfak itu dia nggak sampai seperti itu mikirnya. Dia nggak dikasih perasaan seperti itu. Kalau bahkan dikasih perasaan seperti itu kan ya, 5 real aja sampai dipikir kan, ibaratnya dipikir dihayati gitu kan. Memang ada seperti itu. Maka di sini jelas bahwa sedikit apapun saja, sedikit memang adanya seperti itu. Kita infak, kita minta apapun sama Allah sampai kepada